Halo Sobat Eke9 Squad, kali ini kita berkesempatan mengunjungi markas pusat polisi satwa yang berada di Jalan Kombes M. Jasin, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok. Mari kita telusuri bersama berbagai aktivitas, fasilitas, dan peran penting di Satwa dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke teman-teman Eke9 Squad, kembali lagi di kegiatan Eke9 Dog Training dan saya nggak sendirian, hari ini saya ditemani oleh Devarike Martin Syahaan dari K9 Polres Cimahi. Oke, seperti yang terlihat di belakang, kita ada di Polisi Satwa Mabes Polri K9 Presisi di atas sana, tepatnya di Kelapa II. Ini adalah Mabes Polisi Satwa di mana semua dogi-dogi yang operasional di seluruh Indonesia itu awalnya dari sini. Mungkin bisa dijelasin bro tentang tempat area ini. Oke, jadi kita sekarang lagi di tempat Direktorat Polisi Satwa, di mana di sini adalah salah satu pusat polisi satwa K9 di Indonesia. Nah, di sini juga meliputi kegiatan dogi-dogi yang hebat-hebat. Yang pertama yaitu pelacakan narkotika, pelacakan handak maupun SAR, begitu juga pelacakan kriminal dan dalmas. Nah, di sini semua anjing-anjing kepolisian itu dilatih. Gitu. Oke, teman-teman Eke9 Squad, hari ini acaranya akan kita bagi dua tugasnya. Ya. Jadi saya hanya menemani Bang Deva dari unit K9 Polres Cimahi. Nanti Bang Deva akan melakukan sesi tanya jawab dengan Dirpol Satwa, ya kan? Dan juga kita akan lihat kegiatan apa aja yang akan dilakukan oleh Bang Deva. Oke, kita berikan kesempatan untuk Bang Deva menjadi MC kita kali ini. Oke, let's go. Let's go. Berkunjung ke markas polisi satwa, tim Eke9 mendapatkan kejutan menarik. Ternyata ada latihan gabungan antara tim Gegana dan Sabhara Polri yang sedang berlangsung. Latihan ini bukan sekedar rutinitas, tapi bentuk sinergi pasukan dalam menghadapi situasi darurat, mulai dari pengamanan, penjinakan bahan peledak, hingga pengendali massa. Keren banget bisa lihat langsung bagaimana mereka beraksi dengan disiplin dan kekompakan yang luar biasa. Dan tentu saja, gak ketinggalan ada unit K9 yang ikut terlibat dalam latihan gabungan ini. Peran anjing polisi memang sangat penting, mulai dari pelacakan, pengamanan, sampai pendukung setiap misi kepolisian. Oke, selanjutnya kita akan mengunjungi salah satu perwira polisi, yaitu Bapak KBP Gatot Aris Purbaya SIK, selaku Kasubdit Cakal Pol Satwa. Jadi kalau show itu yang dinilainya dari standarisasi anatomi. Kalau kepatuhan, nah, seperti saya di sport, ya Bang Andrew, ya termasuk kepatuhan itu. Karena kalau komandan-komandan yang hari Sabtu datang kan, jurinya tidak melihat anjing ini bisa apa. Jadi dia kan menilainya ketika lari, penampilannya seperti apa, ketika dia berdiri, penampilannya bagaimana. Jadi yang dilihat bukan kecerdasannya gitu. Jadi dia postur tubuh sama kecantikan dia. Betul. Ayo, ya, Tales once wound up with pride, from restless pups to trusted guides. Before we fail, then try again. With AK9, the fire remains. Yuk kita lanjut perjalanan Eke9 Squad. Kali ini kita mau ketemu langsung sama Dirpol Satwa, Brigjen Pol Tori Kristianto SIK. Tapi seru banget. Di jalan kita malah ketemu poluan keren penunggang kuda. Dengan gagah mereka lagi bertugas dan tentu saja kita sempat sapa-sapaan dulu dong. Momen kayak gini bikin perjalanan tambah spesial. Buat kunjungan kali ini, Eke9 nggak sendirian nih guys. Kita ditemani langsung oleh Bapak Andrew, selaku Ketua Sardog Indonesia. Seru banget kan? Dan perjalanan makin spesial karena setelah ini kita akan berdiskusi langsung bareng Bapak Brigjen Pol Tori Kristianto SIK. Nama saya Aris, saya perusahaan tempat latihan anjing K9 Dog Training, lokasinya di Surabaya. Nah, selain itu kegiatan saya juga aktif di organisasi Berkin. Berkin itu organisasi perkumpulan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang sertifikasi
dari anjing-anjing yang dilahirkan di Indonesia. Nah, kegiatannya ada kegiatan dog show. Untuk kegiatan dog show itu pemuliabiakan satwa khususnya anjing. Nah, kemudian juga kami bergerak juga untuk di pelatihan, yaitu dog sport. Untuk kegiatan dog sportnya sendiri ada beberapa kegiatan seperti ketakasan, terus ketaatan, pelacakan, dan juga proteksi untuk pengamanan kalau di sini. Nah, tapi teknisnya kita tidak seperti yang dilaksanakan oleh kepolisian, jadi sifatnya seperti olahraga, seperti sport. Itu. Dan untuk kegiatan lain juga kami bekerja sama dengan Satwa Indonesia untuk bidang kemanusiaan. Jadi Bantin ini wilayahnya nggak hanya di Pulau Jawa tapi sampai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, gitu. Jadi dengan adanya pemuliabiakan ini sehingga kita memfokuskan bagaimana caranya anjing-anjing di Indonesia ini yang asalnya impor terus dikembangbiakan di Indonesia dan menciptakan karakter dan anatomi yang baik yang bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, lebih seperti itu. Terima kasih lah ya dari dog sport Indonesia ya. Iya. Karena wilayahnya se-Indonesia. Betul. Yang mau berkunjung ke sini, silaturahmi kembali dan juga dengan Pak Edo. Iya. Selaku ketuanya Sampak Indonesia. Ya. Dan beberapa teman-teman kemarin yang datang ke sini juga. Kita yang berbaik semua komunitas. Yang mudah-mudahan bisa dikembangkan kita terus-menerus. Semua komunitas yang ada, rumah kita mau bikin kegiatan sehari-harian ataupun dengan seminar lah, seperti apa dan dikendali oleh rekan semuanya nanti supaya semua komunitas ini bisa bertemu dan bertemu itu bukan untuk saling rivalitas ya ketemu kita saling pengalaman silaturahmi, saling pengalaman semuanya itu sehingga ya, ke depan bahwasanya apapun yang terjadi di negara kita ini kita bisa mensupport. Ya. Dan mudah-mudahan yang dilatih di dog sport itu tidak terbatas kepada kinerja yang berkemampuan saja, mungkin bisa hendak juga, mungkin bisa kepada narkoba juga, mungkin juga bisa untuk pelajaran umum juga. Siapa tahu begitu kan di sebelah kita, kanan kiri kita ada suatu peristiwa pidana yang kita tidak ketahui begitu kan. Disitulah kita tidak harus membiasa pindah kita dari sini atau pindah dari Bandung dan sebagainya. Karena mungkin terlalu jauh tempatnya itu bisa minta tolong kepada komunitas. Nah, harapannya tentunya apakah nanti kita wujudkan dalam suatu bentuk kerjasama secara keseluruhan ya kita semua komunitas kita undang ya kita tanda tangan sama-sama ya. Nanti kalau ada keperluan untuk kegiatan baik itu dunia maupun nasional mungkin kita bisa berkolaborasi. Juga ini kemudian izin atas gagasan Pak Garis terkait yang tadi juga menyambung mengenai kondisi satwa untuk operasional juga ada ini yang kemudian ada gagasan revolusioner gitu dari Pak Garis mungkin mengenai breeding plan gitu ya dan itu. Nah bagaimana caranya kita bisa mencetak gitu anjing-anjing lokal tapi tentunya dengan bloodline atau ras yang memenuhi syarat untuk kualifikasi polisi satwa. Nah, kemudian kemarin Pak Garis berdiskusi dengan saya, sebetulnya di polisi satwa sudah dimulai gitu Komandan, cuman mungkin tinggal bagaimana kita menjalankan untuk lebih fokus gitu kan. Nah, salah satunya ada Pak Gede di sini, senior saya juga. Jadi mungkin kita sharing Pak Gede. Siapa mohon izin lanjutkan terkait untuk mendukung operasional anjing kita jangan sampai artinya terkendala dengan cuaca. Mungkin sebelum kita mengadakan dulu impor ya kan banyak kita mengadakan yang lokal. Dulu kami beli yang lokal artinya yang sudah siap latih, yang notabene sudah lulus seleksi. Nah itu juga kita pernah lakukan dan memang pernah bisa untuk mendukung dengan situasi berbagai kondisi. Selain dengan melakukan latihan sesuai dengan kondisi yang akan kita hadapi.
baik siang maupun malam gitu. Nah, kenapa? Karena anjing lokal artinya dalam tanda kutip tetap ras yang ditentukan oleh polisi satwa, tapi dia sejak lahir di Indonesia, jadi sejak lahir dia sudah beradaptasi dengan cuaca iklim yang ada di Indonesia. Jadi untuk operasional di nantinya kalau bisa dia akan lebih paham. Gitu ya. Karena kami lakukan breeding beberapa tahun kebelakangan ini, udah seperti 3 kali, cuman karena breeding karena kecelakaan aja. Kecelakaan jadi anjing ada sama anjing besar. Cuman karena bloodline-nya yang waktu itu kurang pas, artinya dengan mungkin nggak tahu bapaknya siapa atau ibunya. Jadi terpengaruh kepada karakter anaknya, jadi kurang maksimal memang di segi daya tangkap kemampuannya. Tapi secara fisik bantu. Inilah yang menjadi PR kita semua ya. Bagaimana ketika kita branding itu bisa melahirkan terutama fisik. Fisiknya disesuaikan dengan karakter itu. Betul. Izin menambahkan juga, jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede, akhirnya kami 3 tahun yang lalu sudah memulai untuk breeding lokal, dan salah satunya dipegang satuannya di Polres Cimahi. Kebetulan ini handler satu-satunya di Polres Cimahi karena anggotanya cuma 1. Satuannya ada 4 ya? Ada 4, tapi pawangnya cuma 1 dari. Nah, setelah kita observasi juga dibimbing sama Pak Gede, karena kan program pelatihan yang diberikan ini kan kepolisian, jadi saya nggak mau ngarang-ngarang gitu. Akhirnya ternyata selain tadi yang sudah disebutkan oleh Jenderal mengenai adaptasi lingkungan, cuaca, kemudian faktor-faktor lain, yang utama adalah bonding, kedekatan emosional, atau kalau di diklat itu simbiosis pelajarannya namanya. Jadi itu yang memang kalau bisa breeding dari kecil, dilatih sejak dini, itu yang akan menumbuhkan teamwork. Kalau ibaratnya anjing udah ketemu besar, kita juga besar, kita nggak tahu nih latar belakang dia kenapa, diapain sebelumnya, sejarahnya, mungkin pernah dikasarin, mungkin pelatihannya tidak sesuai. Jadi selain masalah anjingnya, karakternya, anatomi, dan metode pelatihan. Jadi kalau metode pelatihannya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, pastinya faktor-faktor seperti anjing gonggong sebelum operasional itu akan bisa diminimalisir. Nah, mungkin Deva bisa cerita, Deva, dari mulai anjing 3 bulan sampai sekarang udah operasional, dan untuk pembunuhan, pencurian, dia udah operasional. Izin Jenderal, saya anggota Polres Cimahi, Jenderal. Kebetulan tempat PT-nya Kang Aris, Ekenando Training itu ada di wilayah hukum Polres Cimahi, Jenderal. Nah, jadi kita menjalin kerjasama karena kita dulu punya anjing itu Rottweiler, Jenderal. Dikarenakan Kapolda pengen kalau di Polres itu ada anjing. Nah, kebetulan kita belum tahu cara melatihnya, kita belajar dari Ekenine. Nah, lambat laun kita mulai berkembang. Ekenine punya gagasan baru untuk mereka ngebreed dan dihibahkan ke kami untuk kami latih menjadi anjing kepolisian. Nah, itu saya sama anjing yang dihibahkan itu dari 3 bulan dan sekarang udah sampai 4 tahun. Kita latihan itu sangat sulit gitu. Sangat sulit dengan iklim yang sebenarnya di Indonesia juga sulit banget untuk anjing bekerja benar-benar. Jadi dari kecil aja itu sampai besar aja kita udah sulit melatihnya. Apalagi kalau dari besar kita langsung operasional itu sulit sekali. Itu dari pengalaman saya melatih dari 3 bulan sampai sekarang. Itu. Karena itu jadi banyak kita semua teman-teman yang ada di Satwa ini kan, kita punya master yang bagus-bagus semua. Saya juga bagaimana kita bisa membranding kemudian menciptakan sesuai dengan kebutuhan. Saya katakan kebutuhan. Kenapa? Kebutuhan iklim. Saya maksudkan kebutuhan iklim yang ada di Indonesia itu, kita tidak bermain hanya terbatas di kota-kota saja. Bagaimana nantinya kita mungkin ciptakan mereka bermain di hutan-hutan juga.
Maka mesti kita, yang saya maksudkan, mesti kita branding di tempat asalnya. Setuju, betul. Apakah kita branding di sini? Ini kan menjadi pertanyaan, Mas. Betul, betul. Kalau mau kita branding di tempat asal supaya menyesuaikan langsung dengan karakter sana, ya sudah mulai nih. Betul. Kita pasang-pasangkan, kita cari data semuanya yang ada di Indonesia, kita mulai pasang-pasangkan di semua wilayah gitu. Sehingga begitu ketemu, wah kamu tuh wilayah Sumatera cocok karena kamu lahirnya dari sana. Jangan semuanya di branding di sini kemudian dibawa ke sana. Ya. Kalau saya berpikiran seperti itu gitu. Akan lebih bagus kalau kita cek yang bisa kita ciptakan misalkan di Sumatera ini titiknya di mana, ya kan? Di Kalimantan titiknya di mana, titik-titiknya itu, sehingga kita nanti tahu peranakan-peranakan ini ada di mana semua di dalam. Kemudian kita bisa bikin semacam rapot. Wah, keren. Rapot anjing itu. Ada siap itu Pak? Iya. Dari PT. Itu dari Pun izin ya Pak, pengalaman saya, kan saya juga ada kerjasama dengan Kak Aris dan teman-teman dog sport di luar, main dog show, breeding, gitu. Dan pengalaman saya memang yang pengalaman yang kemarin saya lakukan, saya kurang tahu yang kemarin di bapaknya siapa gitu kemarin. Memang dari 4 indukan yang kemarin di breeding, begitu saya mulai ngedevelop atau membangun karakternya, misalkan bermain dengan anduk ada di situ memang ada yang bergerak kokor, yang mau main menggigit, tapi ada yang takut juga. Nah, tapi saya konversikan dengan pengalaman saya yang sudah bersama teman-teman di dog sport juga, yang notabene untuk sport gitu, untuk kompetisi akan selalu mencari blok lain yang bagus. Seperti dulu pernah kita polisi sendiri punya anjing Belgian Malinois ya, lokal sini general. Saya handlernya, kita buat kompetisi juga sampai juara 1 IPO 2 itu dalam rangka Kapolrikat. Saya bisa juga untuk laksanakan untuk membantu kepolisian, ada 5 kali berhasil untuk ungkap kasus pencurian, termasuk terakhir membantu pencarian korban hilang di Pulau Kalau. Nah, dengan kondisi fisik anjingnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, itu akhirnya dengan 14 hari kami di Pulau Kalau mencari dia, kondisinya masih kondisi fit, mampu menyesuaikan kondisi di Indonesia di sini gitu ya. Jadi benar-benar memang bloodline itu memang sangat berpengaruh ya kan, spesial gitu ya teman. Jadi mungkin kedepannya ya kalau memang ada rencana breeding memang harus perlu siapkan penjantan dan betinanya. Bagus ya Pak. Siap. kalau bisa. Izin Jenderal Nanti untuk bisa sharing dari teman-teman. Nah, untuk mengenai keahlian sebetulnya memang karena saya juga bantu di wilayah gitu, bukan berarti saya merasa superior atau lebih tahu gitu. Di wilayah itu tidak ada pengecekan berkala mengenai kemampuan satwa. Nah, mungkin kalau pengecekan mengenai satwanya, pengecekan mengenai tempatnya di mana, apa alutsista segala macam ada gitu. Nah, mungkin setuju dengan apa yang dibilang dengan Jenderal. Kemarin juga Pak Gede, Pak Garis juga sempat kita bicara soal bagaimana caranya kita membuat satu event. Mungkin waktu itu namanya penegakan hukum ya. Itu akan menjadi standarisasi dan kemudian akhirnya pawang-pawang di wilayah ini punya motivasi dan punya trigger untuk melatih satwanya dengan baik. Karena selama ini kan ini anjing SAR, iya anjing SAR, mungkin bisa ditanya, tapi begitu turun, seperti contoh misalnya di Cianjur, berapa sih yang berhasil gitu ya, kita bicara Cianjur aja gitu, jujur nggak pawangnya memang itu satwa keahlian? Ya, kemarin kita berpikiran begini, kalau anjing itu punya catatan di raport dari dia lahir, kemudian prestasinya apa, kita juga mau berikan penghargaan untuk nanti kinan-kinan yang berhasil menangani SAR atau seperti itu. Kita sedang menciptakan, kita buat semacam tim. Jadi nanti dia selain selain rapotnya itu ada penghargaannya di situ ya. Menjadi mahal atau tidaknya nanti kita lihat di situ. Boleh saran mulainya dari mana? Sebetulnya mulai dari ujian satwa K9 kepolisian sesuai fungsinya. Nah, dari situ baru kita bisa memulai breeding.
Iya. Karena kalau ibaratnya gini deh, kalau di dog sport dia harus lulus basic, kemudian ada lulus IGP 1, IGP 2, IGP 3 baru dia bisa nikah. Gitu. Kenapa? Karena tes yang diberikan itu tidak hanya soal anatomi, tapi juga apakah anjing ini stabil secara karakter, apakah anjing ini memang memiliki kemampuan sebagai anjing kerja. Gitu. Mungkin kalau anjing SAR kan tidak mungkin seperti karakter anjing Dalmas gitu. Jadi mungkin menurut saya harus ada standarisasi yang diberikan oleh kepolisian dan ada kegiatannya dari sana gitu kan. Maka akan lebih cepat kita menyortir ini anjing Dalmas nih, ini anjing SAR nih, ini anjing handal. Pokoknya itu. Betul. Ya. Kaitan dengan pokja apa namanya? Yang kedua kaitan dengan masalah ini tadi. Benar nih, katanya kalau kita mulai dari mana ini, dia harus lulus dulu sertifikasinya itu memenuhi persyaratan standar dulu. Kalau ini terpenuhi semuanya, baru kita ciptakan, baru kita mulai dari situ semuanya. Yang sudah yang lewat udah yang unsur udah lah ya. Kita anggap bahwa saya itu udah lewat batas waktu, harus kita datang, kita mulai dari yang baru semua. Lalu kita nanti tinggal beritahu sama semua komunitas begitu kan. Ini udah bisa ketika dia mau branding itu udah melaporkan dulu nanti. Betul. Melaporkan dulu kualifikasinya, ini udah siap, ini ketemu dengan ini, nanti begitu lahir ini anaknya siapa nih, kita ketemu lagi nih ABC-nya, ada track recordnya siapa, jadi misalkan diadopsi sama siapa nih. Dan izin juga satu lagi, dan jadi kenapa ada urutan dia harus lulus, karena di situ ada jenjang usia umur minimum. Untuk jenis German Shepherd, Belgian Malinois itu harus di atas 18 bulan. Selain masalah rahimnya yang sudah cukup baik, selain itu juga masalah hip dysplasia kan. Jadi anjing yang punya kemampuan kerja itu kadang-kadang punya kelemahan di bagian hipnya, sehingga kalau misalnya anjing yang tidak memenuhi syarat kesehatan anatomi itu juga akan jadi berpengaruh terhadap keturunannya. Dan makanya tadi faktor-faktor yang menyulitkan atau sehingga ada yang berhasil dan tidak itu karena kekurangan atau mungkin cacat secara genetik. Mohon izin Jenderal, saya Deva dari Canine Polres Cimahi. Mohon izin saya punya pertanyaan Jenderal sebagai Dir Polsatwa. Bagaimana visi dan misi untuk kita yang di wilayah ini Jenderal untuk membangun unit canine di Indonesia dan dapat dipercaya oleh masyarakat? Itu apa dan? Jadi visi kita tentunya ingin mengembangkan seluruh kinen yang ada di Indonesia, termasuk semua komunitas kinen yang ada di Indonesia, akan kita satukan semuanya dalam rangka membangun Indonesia yang lebih maju lagi, dalam rangka menghadapi situasional yang kita tidak pernah tahu. Kita bisa berkolaborasi bersama nanti dengan teman-teman semuanya, termasuk juga dengan jajaran wilayah yang harus kita upgrade terus kemampuannya. Dengan yang ada di sini kita satukan sehingga keinginan kita ke depan ini kinen-kinen kita ini bisa beroperasional untuk mendukung daripada institusi yang kita cintai bersama. Mungkin saya Jenderal, terima kasih banyak atas misi visinya. Semoga canine selalu maju terus. Harus maju. Setelah Canine Squad, kegiatan berikutnya, Bang Deva bakal langsung memperagakan aksi trekking di area markas Polsatwa. Tapi serunya, di tengah perjalanan Bapak Brigadir Jenderal sempat berhenti sejenak untuk menyapa tim Gegana dan unit canine yang lagi latihan bareng. Sapaan penuh semangat ini bikin suasana latihan jadi makin hidup dan membangkitkan motivasi mereka. Nah, Canine Squad, lihat deh. Di sini kita bisa melihat berbagai peralatan pengamanan milik polisi satwa. Ada mobil water cannon, ada bus polisi siap beroperasi, dan tentu saja ada juga anjing-anjing polisi satwa yang lagi istirahat setelah beraksi. Oke,
Canine Squad, kali ini Bang Deva dan Boyki siap melakukan peragaan trekking langsung di depan para perwira polisi. Tapi ternyata ada sedikit trouble nih guys. Boyki kelihatan kepanasan. Maklum, biasanya dia terbiasa sama suhu sejuk Bandung, sedangkan sekarang harus tampil di Depok yang panas banget. Jadi, Boyki perlu dikasih minum dulu dan sedikit motivasi biar bisa semangat lagi melanjutkan peragaan trekkingnya. Lihat guys, Boyki langsung dikasih air minum dingin biar seger lagi. Ayo Boyki, semangat lagi. Kita semua dukung kamu buat lanjut trekking. Oke, setelah Boyki semangat kembali, saatnya misi pencarian dompet dimulai. Dengan pencarian di tiap-tiap mobil, dan akhirnya Boyki pun mendapatkan dompet tersebut di bumper mobil polisi. Oke, Canine Squad, selanjutnya Boyki akan melakukan trekking pada benda yang menempel di seorang polisi yang sedang berdiri. Di tengah pencarian, Boyki mulai bekerja dengan hidung tajamnya. Ia terus mengendus, mengikuti jejak aroma yang hanya bisa ditangkap oleh penciuman anjing. Langkah demi langkah, Boyki makin dekat ke titik sasaran, hingga akhirnya, yes! Barang yang dicari berhasil ditemukan. Dan seperti prosedurnya, Boyki langsung menggonggong keras sebagai tanda jelas kepada handler. Dan hore! Boyki berhasil menemukannya dengan tepat. Hebat banget kamu Boyki. Setelah rangkaian kegiatan seru hari ini, akhirnya perjalanan kita selesai juga nih. Saatnya tim Eke9 pamitan dulu sebelum pulang. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya Eke9 Squad. Senang dikunjungin gitu nih kan. Terima kasih banyak gitu kan. Selama perjalanan di sini sangat mau lihat di anjing kita boleh. Iya, tadi udah sempet. Tadi udah sempet masuk alarm. Iya. Juga terima kasih juga. Lalu diterima di sini. Iya. Kita salah kalau nggak nerima. Kebanggaan juga untuk Deva juga bisa perform di depan lagi pejabat. Sekarang 60.000 followers aja ke Pak Kapolres itu kan. Terima kasih lagi. Terima kasih banyak. Tapi matur sangat. Om. Oke teman-teman dari Eke9 Squad, kali ini kita sudah selesai melakukan kegiatan untuk di Direktorat Polisi Satwa. Kita telah tadi juga sudah menanya-nanyakan kepada Pak Dir bagaimana visi misi untuk Pos Satwa yang akan datang, dan kita juga telah melakukan kegiatan demo di depan Pak Dir terkait bagaimana pelacakan kriminal itu. Nah, terkait pelacakan kriminal bisa kita lihat tadi bagaimana reaksi Boyka dalam mencari barang maupun orang. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam pencarian orang, ini adalah salah satu kendala yang harus kita pecahkan dalam simulasi latihan kita nanti ke depan, begitu. Ya, benar banget teman-teman Eke9 Squad. Saya sebagai masyarakat umum hari ini jadi tahu banget tentang bagaimana sih proses menjadi seorang polisi satwa atau bagaimana sih tahapan-tahapan pelatihan menjadi anjing polisi itu. Jadi nggak mudah, banyak tahapan-tahapan. Dan juga yang tadi saya dengar juga dari instruksi Pak Dir ke depan akan ada banyak program-program baru bersama teman-teman polisi satwa, dan juga akan ada kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan masyarakat umum juga. Ya betul, ada kolaborasi antara teman-teman pecinta dog sport ya dari Perkin dan begitu juga dari Sardog Indonesia. Ya, jadi buat teman-teman Eke9 Squad yang sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa menjadi informasi baru tambahan dan memperluas wawasan tentang dunia dogi, ya kan? Dan saya berharap juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti ke depannya ingin menjadi polisi satwa juga, ini menjadi motivasi, ya kan? Betul. Ditambah lagi menjadi seorang polisi satwa itu nggak hanya sekedar bisa pegang anjing, tapi juga harus bisa menyayangi mereka, menjaga mereka, sehingga anjing itu tidak dilakukan sebagai alat, tapi sebagai partner dalam sebuah operasional, menjadi tim lah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup. Oke, segitu aja kegiatan hari ini. Terima kasih banget untuk Bang Deva untuk kesempatannya. Pada hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan main dan melihat fasilitas dan juga berkegiatan bersama Direktur Polisi Satwa ya.
segitu aja dulu buat teman-teman. Jangan lupa yang belum follow media sosialnya Eke9 Dog Training, langsung follow. Dan juga mau tanya-tanya bisa langsung isi kolom komentar. Dan juga jangan lupa program pelatihan Polres Cimahi ke depan. Ya, program Polres Cimahi ke depan kita bakal meningkatkan simulasi-simulasi dan kita terus akan berlatih bersama tentunya Eke9 Dog Training. Yang mau tahu kegiatannya, media sosialnya apa? Bisa langsung cek di K9 Samapta Cimahi maupun TikTok dari saya, Kang Gugo. Oke, itu dia ya, nanti dicantumkan di bawah ya. Dan juga buat saya terima kasih banget untuk semua yang sudah mendukung, pejabat Polisi Satwa, rekan-rekan Polisi Satwa semuanya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi bersama Eke9 dan menuju Indonesia Emas ya. Itu aja, jangan lupa klik subscribe dan juga komen di bawah dan juga notifikasi loncengnya diaktifkan. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Eke9. Bye-bye.